Di dunia inilah kita itu menolong diri kita sendiri, jangan sampai salah. Makanya berteman dengan orang-orang yang jelas. Kenapa dalam hadis ceritakan berteman dengan orang-orang yang soleh, selalu ingat pada Allah Ta'ala, selalu berpuasa, selalu sholat malam. Itu ya cara-cara mengingat kita agar kita itu diberi petunjuk-petunjuk yang baik. Tapi kalau dalam kelompok yang banyak gitu terus nggak ngikut kan nanti risikonya bisa nggak enak gitu. Diasingkan. Makanya kalau saya dulu memang lulusan sipil, makanya saya nggak mau kerja di sipil. Karena sejak awal saya tahu kerjaan di sipil ini otak saya jadi rusak. Menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kali ini situasinya agak spesial karena kita berada di sebuah taman di seputaran Tebet nih guys. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa dulu guru kita bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa karena cuaca yang enak ini sehatnya Pak Ustadz? Kita lagi ada di taman nih Pak Ustadz. Cuacanya ya sedikit mendung, mudah-mudahan tidak berarti hujan. Bang Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Mantap. Mantap. Kita mau ngaji lagi nih Bang Ji. Sama ngajinya di luar gitu. Kita sekali-sekali outdoor, istilahnya kerennya gitu, outdoor ya. Kadang-kadang kan kita dalam pergaulan itu ya Pak Haji ya, ada saling apa namanya itu, saling ngejek misalnya ya. Saling ngejek, terus saling mengajak. Kadang-kadang ada yang ke arah baik, kadang-kadang ada yang ke arah tidak baik juga. Jalan belok. Nanti kita akan tanya kepada guru kita ya, apakah pergaulan itu nanti itu bisa menjadikan di akhirat itu kita akan bertemu atau bagaimana? Pak Ustadz, kalau misalnya ya di dunia saya sama Bang J nih sering ngumpul, kadang-kadang sama Pak Ustadz kita bercanda, kadang-kadang bercandanya itu ada yang kelewatan gitu Pak Ustadz. Itu di luar pekerjaan lah ya. Di pekerjaan kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang menurut kita benar, padahal itu sebenarnya tidak benar gitu. Kita hanya mengikuti, kita hanya mengikuti perintah seperti itu misalnya. Perintah. Iya. Apakah nanti di akhirat itu kita akan dikumpulkan lagi seperti ini di dunia dalam keadaan happy misalnya seperti itu, atau seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, karena ada di dalam salah satu ayat surat Al-Ahzab yang seperti itu ya, katanya orang nanti bisa saling salah menyalahkan. Saat di mana? Di akhirat. Di akhirat tuh ada di neraka. Surga peneraka. Di neraka kalau salah menyalahkan tuh di neraka. Iya. Tapi nggak tahu kalau masuk surga itu apakah saling mendukung? Bagaimana nih Pak Ustadz penjelasannya ini? Saling memuji. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan ini bagus sekali Tung. Jadi selama ini kan banyak orang kajian kemudian gandengan, kemudian berdoanya aja seperti memaksa. Ya Allah, kami adalah saudara. Ya Allah, kami adalah bersohib, berteman. Jika nanti di antara kami masuk surga, panggil saya yang ada di dalam neraka. Itu doa yang sepertinya tidak akan didengar oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu sudah mempunyai catatan masing-masing. Jadi jangan dengan kelompok atau perserikatan atau sekutu atau partai itu kemudian rombongan masuk surga gitu. Enggak ada. Karena di akhirat itu nafsi-nafsi dari sendiri-sendiri. Walaupun kita bisa kajian seperti ini, belum tentu besok itu di akhirat itu terus ketemu langsung ya. Beda. Nah,
yang kamu tanyakan tadi itu sebenarnya bagus. Karena yang kita gandengan di taklim kemudian doa, enggak. Nanti kan ada orang yang imannya bagus, ada orang yang baru datang, dia baru sadar, baru hijrah. Ya. Apakah sama besok sambil diminta pada Allah Ta'ala? Kan nggak bisa. Karena pada saat orang yang diizinkan memberikan syafaat itu hanya Rasul. Kenapa? Orang di taklim tersebut, di majelis tersebut itu malah bilang, jika nanti di antara kalian masuk surga, minta pada Allah panggil saya. Itu nggak bisa. Hukum Allah itu salah satunya sudah diceritakan dalam Quran, yang memberikan syafaat itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita nggak bisa sembarangan seperti itu. Makanya jangan berandai-andai dengan seperti itu, tapi berbuat baiklah beneran. Sholat yang benar-benar serius. Karena kita tidak akan, Rasul itu diceritakan oleh Allah Ta'ala tidak bertanggung jawab terhadap orang yang kalau diberi nasihat, diberi ayat-ayat Quran, dia tidak mau mendengarkan, itu Rasul tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa itu, Pak Ustadz? Ya mereka sendiri. Oh, masing-masing. Masing-masing. Jadi nggak bisa Rasul terus ngambil orang, nggak bertanggung jawab karena kasihan dia dulu ngasih makan. Nggak ada kasihan di akhirat. Itu sudah ternilai masing-masing. Nah, untuk mensikapi akhirat itu juga harus hati-hati. Makanya kayak berteman kamu tung dengan Haji J umpamanya, pertemanan yang baik, yang selalu ingat pada Allah, pertemanan yang baik, ingat pada Allah apa? Kalau bercanda jangan ngawur, jangan nyakitin hati. Itu ingat pada Allah. Jangan nyakiti hati, itu ingat pada Allah. Karena dasarnya tidak boleh menyakiti hati saudara-saudaranya. Itu nggak boleh. Jadi itu ingat namanya pada Allah Ta'ala. Kemudian kalau kamu ada kongsi pekerjaan, ya pekerjaan yang baik. Jangan curang. Jangan curang. Kamu ngikut Haji J, mamanya, biar mamanya keuntungannya biar kamu yang dapat lebih. Haji J ini tidak boleh seperti itu. Nah, sama. Nanti kalau kamu kongsi dalam pekerjaan, umpamanya membangun gedung atau membangun rumah nih sama Haji J nih, kamu nggak taunya direkturnya umpamanya Haji J ini pelaksana kapronya umpamanya ini umpamanya kan seperti itu. Nah, ini kelihatannya bekerja itu baik karena bangun gedung. Tapi di dalamnya itu akan tercatat ini baik bener apa enggak. Nah, di dalam itu ada bagian-bagian yang kita tetap harus hati-hati. Contoh umpamanya, kalau umpamanya di dalam kontrak pembangunan kamu keuntungan 10%, ambil 10%. Yang sudah ditentukan. Nah, itu halal. Tapi biasanya orang-orang yang bergerak dalam pembangunan pengennya lebih. Kalau itu dalam konteks instansi tertentu, apalagi bangunan itu puluhan miliar umpamanya, itu semua yang ada di track itu pengen untung semua. Kalau memang misalnya ada satu kesempatan dan dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, boleh nggak itu, Pak Ustadz? Ya, kalau kesempatan itu kan macam-macam. Kesempatan itu kamu yang punya kesempatan. Atau siapa yang punya kesempatan, padahal itu kan sudah ada ketentuan. Kalau itu kayaknya bahasanya terlalu ini ya, kesempatan. Tapi kalau kita pakai bahasa engineering misalnya itu ya, kita melakukan satu value engineering lah seperti itu, Pak Ustadz. Misalnya nih, misal dalam perencanaan bangunan gitu. Kita ketahui bahwa besi itu terlalu berlebih kita pakai, sehingga kan kekuatannya akan melebihi. Bisa kita efisiensikan misalnya, kita value engineering. Dari situ kita mendapat keuntungan yang lebih dari keuntungan yang sudah ditercantumkan dalam kontrak. Itu boleh nggak itu, Pak? Lah, kamu bilang sama ownernya nggak? Kalau bilang ownernya nggak kasih. Gimana? Ya, makanya kalau bilang ownernya nggak kasih. Nah, disitulah yang namanya kamu kan diam. Nah, kesempatanmu itulah kesempatan untuk mencuri. Yang disepakati, kamu beli barang kepada saya, barang saya minta bikinan Eropa. Saya kasih barang,
dengan harga 1.000. Saya kasih barang persis seperti yang kamu inginkan, bikinan Cina. Ya. Saya harga barang ini cuma Rp50. Ya. Lebih murah. Lebih, 50 beda harga. murah, bukan 1.000. Beda harganya. Beda ya. harga. Beda harganya. Saya jualnya ini ada lebih miring, sekitar harganya 950. Lihat barangnya, mirip, ini paling sama. Padahal kamu bilang mintanya kepada saya itu barang Eropa, Iya. tetapi itu adanya saya kasihkan barang Cina. Saya dengan kesepakatan harga itu sudah dosa di hadapan Allah Ta'ala. Karena sudah menyalahi Kontrak, spesifikasi. iya kontrak. Pada saat saya itu bicara iya, itu sebenarnya akadnya terjadi. Itu tidak harus dengan tanda tangan, ini tidak perlu, akadnya sudah terjadi. Para malaikat mensahkan iya. Nah, di titik itu kalau saya berikan barang harga Cina, saya yang untung, kamu yang buntung. Itu saya tetap dosa di hadapan Allah. Nah, sama enggak seperti itu. Nah, kalau umpamanya kamu beserta Haji J mencoba efisiensi, mencoba value engineering umpamanya ya. Ya. Mencoba value engineering itu di mana kalau itu menguntungkan kamu bekerja sama dengan Haji J untuk kolaborasi dosa. Nah, ini yang tadi diceritakan, yang kamu cerita itu ngomong di neraka sambil salah-salahan. Iya. Seperti itu, sambil salah-salahan, Saling salah menyalahkan. Nah, inilah yang tidak boleh. Padahal di ayat yang lain tolong menolong di dalam melakukan perbuatan dosa itu tetap dilarang oleh Allah Ta'ala. Tetap itu nanti dilaknat. Nah, akhirnya diteruskanlah di neraka. Makanya pemimpin sama kawannya ini tadi ngobrol di neraka, saling minta pada Allah. Emangnya masih kenal di neraka itu nanti? Ya Pak? kenal, cuma disiksa aja kondisinya. Kan manusia itu bermiliar-miliar saja. Apakah Allah itu memang mengatur supaya terjadi dialog seperti itu didekatkan? Kalau saya yakin, kenapa? Saya hanya melihat satu ayat aja, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Saya aplikasikan kepada orang banyak, orang yang sakit saya ajak untuk tobat pada Allah Ta'ala, di titik tertentu diberi kesembuhan, dan banyak diberi kesembuhan. Di titik itu saya yakin ayat Allah ini benar, dan semua ayat Allah itu benar. Makanya kalau Allah itu menceritakan di salah satu ayat dalam surat Al-A'raf tadi, yaitu saling hujat, saling meminta kepada Allah itu agar dilebihkan siksanya itu, sebenarnya ya itulah sebenarnya nanti yang terjadi di neraka itu bagi orang-orang yang saling berkongsi seperti itu. Dikumpulkan. Iya, dikumpulkan, dijadiin satu, kemudian saling menyiksa. Itu saling maksudnya. disiksa. Kayak yang satu bilang minta, ya Allah, aku mohon agar mereka siksa lebih pedih karena dia mengajak saya berbuat dolim. Karena dia. Kemudian yang satunya lagi, kamu tidak punya ilmunya, nggak usah seperti itu. Dan aku minta kepadamu ya Allah agar dia siksa lebih pedih. Jadi semuanya sebenarnya dua-duanya disiksa. Berarti dipertemukan patung. Karena selama ini kan nanti bermiliar-miliar kita nggak mungkin ketemu nih apa yang gini-gitu kan. Nggak usah yang sekarang, nggak usah kita cerita Allah. Lawang cerita kita itu posisinya di mana itu pakai Google aja ketahuan. Itu baru Google komputer, apalagi Allah. Allah itu ada malaikat Atid sama Raqib, itu nyatet di mana aja, letaknya itu rinci malah. Mau menghindar nggak tuh ada di belakang kita. Makanya kayak umpamanya kamu punya kerjaan, kamu kapro, kemudian punya direksinya menyuruh dengan value engineering itu disuruh besi yang sekian dikecilkan karena menurut dihitung dengan hitungan sipil itu masih kuat. Kesalahannya di situ adalah tidak ngomong dengan ownernya. Kalau ada perubahan. Kalau ada perubahan, dan memang kalau bisa ada perubahan keuntungan itu jangan ngomong, itu sudah dibicarakan sejak awal. Itu udah direncanakan. Itu sudah direncanakan untuk menjadikan dia itu kaya. Si direksinya atau kapro atau GM itu kaya semua. Nah,
Ini walaupun dia ngaji setiap minggu atau setiap bulannya, gandengan tangan agar nanti kalau ada yang masuk surga minta dipanggil, itu nggak akan digubris sama Allah Ta'ala. Karena dia dengan istrinya, dia dan kawan-kawannya makan harta haram. Masya Allah. Itu makan harta haram, dan dia itu kerja di titik itu, instansi itu 1 hari 1 bulan atau puluhan tahun. Puluhan tahun. Sampai dia pensiun dia makan harta haram. Gimana dia bisa menjadi masuk surga? Walaupun umpamanya di pensiun, dia itu mulai rajin di masjid. Lah hartanya nggak dikeluarkan kan masih haram di dalam tubuhnya. Gimana dia bisa masuk surga walaupun tobat terus-menerus? Tobat yang mana? Tobat agar harta yang haram yang dia ambil itu dihilangkan. Nggak bisa. Harta haram itu harus dikeluarkan, dikembalikan. Real, nyata. Nyata. Itu seperti saya pinjam motornya Haji J. Itu saya harus kembalikan. Bukan maafin aku ya Ji, kan bukan begitu. Lah kan Haji tetap mikir, lah motornya mana? Maafin aku ya Ji, masa dijawab dengan gitu. Nah, ini mirip, jangan dibilang terus, lah kan kalau Haji J baik, loh nanti dulu. Itu catatannya itu nggak mau mengembalikan. Itu si imam yang entah itu direksi, entah itu kapro, entah itu GM, dia ngasih makan keluarganya haram, besok keluarganya ikut semua di neraka. Menjadi gerbong daripada lokomotif masing-masing. Jadi kalau ada direktur yang dia itu membawai banyak proyek, lah itu dia bertanggung jawab sama proyek satu. Wah. Dia nggak selesai di siksanya. Berarti seru juga di neraka tuh. Saling menyalahkan anak, istri, suami, segala macam. Nah iya seperti itu. Nah, itu dari sisi harta. Sebenarnya kesempatan tolong menolong itu hanya ada di dunia ini sebenarnya Pak Ustadz ya. Tolong menolong dalam itu kebaikan. Di dalam kebaikan itu hanya di dunia. Di akhirat nggak ada tolong menolong. Tidak bisa. Orang itu hanya minta aja kepada Allah. Ya Tuhan, berikanlah siksa yang pedih pada pimpinan saya, itu hanya di neraka, tapi oleh Allah nggak digubris. Karena di dunia dia juga menikmati hasilnya. Itu sebenarnya di kapro juga gitu. Ini value engineering. Kemudian dicari ngelembur tiap hari. Ngelembur bukan untuk sujud pada Allah Ta'ala, ngelembur untuk nyuri sebenarnya. Nyuri itu kan bahasa yang terlalu normal aja. Ya. Kalau kita kan olah usaha lah seperti itu. Ya. Itu kayaknya malaikat kalau dibilang kayak begitu nggak bisa, itu tetap nyuri namanya ya. Nah, disitulah akhirnya dipertemukan di neraka. Jadi hati-hati. Makanya tadi yang gandengan itu kan nggak tahu apa yang dikerjakan mereka masing-masing. Walaupun kelihatannya yang membawa doa itu adalah ustadz terkenal di dunia, nggak bisa. Di dalam akhirat nggak kenal ustadz. Di dalam akhirat kenalnya takwa dan tidak. Nggak ada kenal ustadz, nggak ada. Nggak ada kenal pada waktu meninggal. Saya yakin orang ini baik. Jamaah baik, orang ini baik. Khair gitu. Nggak ada yang seperti itu. Malaikat Raqib Atid itu nyatet itu sudah sangat rinci. Jadi harus hati-hati. Di dunia inilah kita itu menolong diri kita sendiri, jangan sampai salah. Makanya berteman dengan orang-orang yang jelas. Kenapa dalam hadis ceritakan berteman dengan orang-orang yang soleh, selalu ingat pada Allah Ta'ala, selalu berpuasa, selalu sholat malam. Itu ya cara-cara mengingat kita agar kita itu diberi petunjuk yang baik. Berarti di dunia ini tempat usaha, hasilnya di akhirat. Iya. Di akhirat nggak ada lagi usaha. Nggak ada. Insya Allah nggak ada usaha. Jadi akhirat itu sudah menikmati. Bagi yang nakal di dunia menikmatinya di neraka. Di dunia ini hanya permainan. Makanya kalau kamu masih mencari uang yang haram, iya pasti akan. Kalau di sini di dunia selamat dari KPK, di akhirat nggak akan selamat. Nggak akan siapapun. Apalagi dia direksi kek, dia GM kek, dia kapro kek, dia pegawai biasa kek, selalu menikmati itu. Sampai pensiun, sampai akhir hayatnya dia masih menikmati, anaknya menikmati, cucunya menikmati. Itu menikmati masuk semua. Harta yang haram itu akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu tetap masuk neraka, sama semuanya.
dia akan mengajak. Nah inilah kehati-hatian kita. Makanya kalau teman-teman yang lain dakwah itu jauhi riba, betul. Jauhi beneran. Nah, Riba kaitannya apa, Mas? maksudnya itu nanti masuk neraka. Oh, gitu. Nah ini titik ini sebenarnya bukan riba, tapi memang nyuri. Kalau riba itu kan kesannya ada jual beli, ada pinjam transaksi. meminjam, ada transaksi. Kalau ini kan sudah jelas nyuri, bukan miliknya diambil. Dia bisa menjadi halal asal dikerjakan dengan selalu mengingat kepada Allah, Ya, tidak melakukan kecurangan. Lah Itu iya Pak Ustadz, itu ya? betul. Jadi dia kalau kerja hanya gajinya sendiri masih halal. Tapi kalau dalam kelompok yang banyak gitu terus nggak ngikut kan nanti risikonya bisa nggak enak gitu. Diasingkan. Makanya kalau saya dulu memang lulusan sipil, makanya saya nggak mau kerja di sipil. Karena sejak awal saya tahu kerjaan di sipil ini otak saya jadi rusak. Menurut saya. Karena kelihatan bolongnya itu kelihatan. Lobang-lobang nyuri itu di otak saya itu kelihatan. Makanya saya nggak mau, wah kalau begini gila saya nanti lama-lama. Nah, akhirnya saya nggak mau. Saya mending keluar, membersihkan harta, kemudian jual beli biasa, ya seperti itu. Kalau dari uang hasil itu terus kita pakai untuk sedekah dalam rangka membersihkan harta itu, tetap tidak berarti apa-apa atau bisa berarti apa-apa itu? Itu jadi agak bingung. Sebenarnya bingung ini. bagi harta yang diambil karena nyuri, nah itu haram. Semuanya Kalau niatnya haram. untuk sedekah itu langsung haram gitu. Bagi dirinya, bagi yang nerima bagi nggak yang haram. nerima enggak, karena tetap itu atas Manfaat, izin Allah ya. Ta'ala, manfaat untuk hidupnya dia. Bagi yang mengelola yatim piatu, kalau dia ingin yatim piatu dibagi sekian dan dia lebih besar, ya itu salah lagi di hadapan Allah Ta'ala. Ini semuanya begitu. Semua punya Semua ujiannya punya ujian masing-masing. masing-masing. Makanya jangan punya pikiran membesarkan yatim piatu dengan yayasan itu terus saya membesarkan anak yatim terus dibilang besok masuk surga. Oh, belum tentu. Justru banyak ujiannya. Justru itu yang lebih besar. Secara kualitas ya. Secara kualitas lah, kualitas dulu lah ya. Kalau kuantitas kan wallahu a'lam itu kan masing-masing aja lah. Iya. Kualitas saja berat. Minta ini saya punya yatim ini. Kemudian anak yatim kan nggak tahu dapat uang berapa, Iya. kan nggak pernah ditulis, benar nggak sih? Betul. Yang tahu kan hanya pengurusnya. Betul. Nah, saya bukan menyalahkan pengurus ya, ini bagi pengurus yang Hati-hati. nakal. Hati-hati seperti itu. Makanya ayo kita tetap berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di hadapan Allah, bukan kelihatan soleh, sehingga kita nanti akan diselamatkan nanti di akhirat, insya Allah, amin. Amin. Karena memang harus begitu. Berarti Hati-hati. juga Ustaz, kita dalam bergaul juga harus milih teman Ustaz. Ya milih lah. Kan katanya mainlah sama siapa aja, nggak usah pandang bulu, gitu gimana tuh Ustaz? Boleh. Main namanya belum kenal kan main. Kalau sudah kenal milih. Kan gitu ceritanya. Wong mau punya cari istri aja milih kok. Iya betul. Jangan sampai besok itu nyesel gitu. Kalau haji kan Jangan nggak nyesel. besok. Jangan kan besok. Tapi kata-kata pandang bulu ini agak menggelitik. Ya. Insya Allah seperti Aduh, itu. ya. Wallahu a'lam ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya Pak Haji ya. Iya, alhamdulillah. Ternyata memang kita harus berhati-hati dalam Bener. kehidupan dunia ini Pak Haji. Betul. Yang kelihatan baik belum tentu baik di hadapan Allah ternyata. Betul. Yang jelek belum tentu juga jelek di hadapan Allah. Iya. Begitu kira-kira Pak Ustadz ya. Yang menurut kita jelek Jelek, itu belum tentu jelek di hadapan Allah. Karena nggak taunya kalau kamu melihat temenmu itu nggak punya uang, kamu punya uang, kamu kan ngerendahin, elah kerjamu kan gitu. Kamu memang punya uang, nggak taunya dia memang kerjanya halal beneran. Iya. Kamu rendahin, kamu pikir dia itu jelek, kurang dan sebagainya, gitu malah itu besok di akhirat itu ditingkatkan derajatnya. Dan Oh, besok iya, kamu Pak. itu lihat-lihatan di akhirat itu. Kok dulu kamu nggak punya apa-apa, Iya. kamu bisa masuk Maksudnya surga? antara saya di surga dan dia tidak di surga kan kira-kira gitu Pak Ustadz. Atau dia di neraka, saya di surga kira-kira. Itu kan khayalanmu. Ya kalau bisa kan seperti itu, jangan. Makanya jangan ngejek seseorang Betul, siapapun. Jangan, Pak. Atau jangan juga ngompor-ngompori dia
Bro, udahlah. Jangan juga itu Pak Ustadz. Bro, dapat berapa kira-kira kalau proyek segitu? Nah, itu jelas kayak gitu. Oke. Janganlah. Jadi Masya Allah, bagi Masya teman-teman Allah. yang masih bekerja di instansi yang membangun gedung, membangun jalan, ya hati-hati. Harus hati-hati ya. Hati-hati. Saya bilang hati-hati. Kenapa? Di situ iman kita dipertaruhkan. Karena godaannya macam-macam Pak Ustadz di situ. Hmm? Godaannya macam-macam. Satu macam nyuri uang, yang kedua Ada lagi lah gitu. Kira-kira yang bisa Apa? menghabiskan uang juga kira-kira. oh gitu ya. Baik, cukup Pak Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Oke ya, cukup banget nih. Nah, sahabat beriman, demikianlah penjelasan dari guru kita. Mudah-mudahan perbincangan ini atau ngaji kita bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hati-hatilah kita dalam memilih teman, apalagi memilih guru, karena itu semua bisa saja menjerumuskan kita nanti di akhirat ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.